Sekarang kita akan melakukan pemasangan terminal. Tapi sebelum terminalnya dipasang, kita akan siapkan terminal supportnya terlebih dahulu. Saya akan menggunakan brake sponge berwarna hijau dari item brake sponge set 3 types dengan nomor item 15441. Kita hanya memerlukan sebuah potongan kecil untuk setiap terminal. Ukuran brake sponge yang diperlukan kira-kira seperti ini. Sekarang kita pasang terminalnya. Kemudian kita lepaskan keempat terminal supportnya dari runner. Kemudian kita pasang terminal support di belakang terminalnya. Kita akan melakukan hal yang sama pada 3 terminal lainnya. Nah, setelah terpasang akan tampak seperti ini. Sekarang kita akan melakukan pemasangan switch, pemasangan motor beserta pinion gearnya, dan juga pemasangan counter gear. Bagian ini adalah switch dari chassis MA. Kita lepaskan dulu dari runnernya. Untuk kedua bagian ini disebut motor holder. Untuk pemasangan switch pada chassis MA, bagian yang menonjol harus menghadap ke bawah. Saya akan contohkan caranya. Kalian tinggal letakkan seperti ini, lalu kalian putar sedikit, dan bagian ujungnya ini menghadap ke terminal belakang. Untuk motornya, saya akan menggunakan Torque Tune 2 Pro motor. Dan untuk pinion gearnya, saya akan menggunakan 8T plastik pinion gear set dengan nomor item 94577. Agar pinion tidak mudah terlepas, kita akan melakukan pengikiran sedikit terlebih dahulu pada kedua ujung shaft dari motor ini. Setelah itu, kita akan menggunakan parts ini untuk membantu kita dalam melakukan pemasangan pinion pada motor. Setelah itu, kita pasang motor holdernya. Setelah terpasang, akan tampak seperti ini. Untuk memasang motornya pada chassis, pastikan bagian terminal pada motor berada di sisi depan chassis. Kalian kaitkan ke dalam bagian depan chassis, kemudian kalian tekan. Setelah terpasang, kalian pastikan bahwa switchnya dapat menggerakkan terminal pada bagian belakang chassis seperti ini. Sekarang, kita akan melakukan proses pemasangan counter gear. Di sini, saya menggunakan gear 3,5:1 atau super speed gear. Kita akan menggunakan bearing plastik ini dan akan kita masukkan ke dalam counter gearnya. Kita langsung masukkan saja bearing plastik tersebut ke dalam counter gearnya. Bila sudah terpasang, akan tampak seperti ini. Untuk counter gear shaftnya, saya akan menggunakan fluorine coated gear shaft dengan nomor item 15390. Masukkan ke dalam counter gearnya, kemudian kalian letakkan pada bagian chassis di depan, kemudian pasang di bagian belakang seperti ini. Setelah semua gearnya terpasang, kita akan melakukan penambahan grease kepada seluruh gear yang ada di mobil ini. Untuk proses penambahan grease pada gear, saya akan menggunakan Mini 4WD Oil Applicator dengan nomor item 15465. Gunakan grease sedikit demi sedikit pada oil applicator, kemudian kalian oleskan pada setiap gear yang ada di mobil kalian. Jangan lupa oleskan juga grease pada permukaan samping dari gear. Setelah memberikan grease, kita sekarang akan memasang gear cover dan juga battery holder kepada chassisnya. Nah, untuk proses pemasangan gear cover pada chassis MA itu gampang banget guys. Kalian tinggal taruh gear covernya seperti ini, kemudian kalian tarik ke belakang. Maka gear covernya sudah terpasang dengan baik. Berikutnya, kalian cukup siapkan battery holdernya, kemudian kalian pasang seperti ini.
Selesai. Sekarang kita tes dulu yuk suara mesinnya. Oke, saya rasa suaranya lumayan halus ya. Sekarang kita keluarin dulu yuk baterainya. Aduh, susah bener. Ya mungkin buat teman-teman yang biasa menggunakan EMA chassis udah tau lah ya gimana PR-nya ngeluarin baterai kalau setiap kali kita mau mengganti baterainya. Nah, di sini saya mau membagikan cara untuk melepas baterai di EMA chassis tanpa perlu kesulitan mencongkel-congkel bagian ujung baterainya. Nah, untuk melakukan hal itu, kita membutuhkan mini 4WD multi-purpose tape dengan lebar 10 mm dengan nomor item 15463. Kalian potong tape tersebut dengan panjang 11 cm, kemudian kalian lipat seperti ini. Setelah itu, kalian akan mendapatkan Tamiya tape dengan bentuk seperti ini. Kalian masukkan ke dalam gear cover seperti ini. Kemudian, kalian pasang gear covernya. Setelah terpasang, akan tampak seperti ini. Sekarang, kita coba pasang baterainya. Di sini kalian bisa lihat bahwa baterai sudah terpasang dengan baik. Mesinnya pun dapat menyala tanpa ada masalah. Sekarang kita akan coba lepas baterainya. Kita hanya cukup menarik bagian ujung dari Tamiya tape tersebut, maka baterai akan dengan mudah terlepas seperti ini. Nah, gampang banget kan? Jadi nggak akan ada lagi tuh namanya kita korek-korek bagian ujung baterai dan kesulitan melepas baterai di chassis EMA. Mantap jiwa! Sebelum kita memulai proses pemasangan bumper depan, ada beberapa parts dan alat-alat yang harus kalian persiapkan. Oke, kita akan mulai dengan melakukan pemasangan pada front underplate. Di sini saya menggunakan FRP Rear Brake Stay Set dengan nomor item 15518. Saya akan memasang front underplate dengan posisi seperti ini. Oleh karena itu, kita perlu membuat lubang countersunk pada lubang di sini dan juga lubang di sini. Setelah lubang countersunknya siap, kita tinggal memasangnya ke chassis. Di sini saya menggunakan flat head screw dengan ukuran 25 mm. Setelah terpasang, akan tampak seperti ini. Oh iya, ada satu hal yang lupa saya sampaikan. Kalian bisa mewarnai bagian samping dari FRP kalian dengan spidol berwarna hitam supaya tampilannya lebih keren. Nah, setelah diwarnai, hasilnya kira-kira seperti ini guys. Kalau menurut saya, warna hitam semua gini lebih keren sih. Gimana menurut kalian? Berikutnya, kita akan memasang roller stay untuk bagian depan. Di sini, saya menggunakan FRP White Front Plate untuk ER chassis. Nomor itemnya adalah 15451. Di sini, saya akan kembali mewarnai bagian tepi FRP dengan marker berwarna hitam. Sekarang, kita pasang ke chassisnya. Seperti ini. Kemudian di sini kita akan menambahkan satu buah spring washer untuk setiap baut. Setelah itu kita akan kunci dengan menggunakan nut biasa. Kita kencangkan nutnya dengan menggunakan nut driver.
Bumper depan selesai terpasang. Oke, sekarang kita akan melakukan pemasangan roller di bagian depan. Untuk baut rollernya, saya akan menggunakan cap screw. Nomor itemnya adalah 15454. Dan baut yang akan saya gunakan adalah baut cap screw yang panjangnya 30 mm. Untuk rollernya sendiri, saya akan menggunakan lightweight double aluminium roller, diameter 13 dan 12 mm dengan nomor item 95540. Untuk stabilizernya, saya akan menggunakan high mount tube stabilizer dengan nomor item 15528. Dalam proses pemasangan roller ini juga, kita akan membutuhkan satu bungkus aluminium spacer set dengan nomor item 15473. Pertama, kita akan siapkan stabilizernya terlebih dahulu. Kalian membutuhkan baut dengan panjang kurang lebih 20 mm. Masukkan bautnya dari bawah stabilizer seperti ini. Oke, seperti ini ya. Sesudah itu, kalian tambahkan satu buah washer kecil. Masukkan dari bagian atas. Berikutnya, kalian tambahkan spacer 3 mm. Setelah itu, kalian tambahkan satu buah lock nut. Kencangkan sedikit bagian lock nutnya, seperti ini. Kemudian, kalian tarik bautnya ke bagian bawah. Sesudah itu, kalian lepas bautnya. Dengan langkah tersebut, lock nutnya sekarang sudah berada di dalam stabilizer. Sekarang kita akan melakukan pemasangan rollernya. Pertama, cap screw berukuran 30 mm dimasukkan dari bawah. Karena saya akan menggunakan double aluminium roller 12-13 mm, maka lubang yang akan digunakan adalah lubang yang ini. Berikutnya kita tambahkan bearing roller spacer, diikuti oleh bearing. Berikutnya adalah tabung roller, kemudian kalian pasang rollernya. Setelah itu pasang bearingnya kembali, sebuah bearing roller spacer lagi, sebuah spacer dengan ukuran 6 mm, lalu kalian kunci dengan menggunakan nut biasa. Kencangkan bautnya dengan menggunakan hex hole driver dan juga nut driver. Setelah itu, kita akan memasang stabilizer yang sebelumnya sudah kita siapkan. Bila sudah selesai, maka akan tampak seperti ini. Sekarang kita akan pasang untuk sisi sebelahnya. Ya, dengan begini, bumper depan sudah selesai.